Jadi secara syariat, secara sarana, kita melakukan puasa, kita melakukan zikir, kita melakukan tirakat, ya, itu semua hanyalah sebuah media. Apa yang harusnya jenengan pahami selain panjenengan melakukan syariat atau sarana itu tadi? Ya tentunya panjenengan harus paham hakikatnya. Jangan kemudian menyalahkan. Oh ternyata puasa ini tidak ada gunanya. Oh ternyata zikir ini juga tidak ada manfaatnya. Oh ternyata tirakat ini tidak berguna sama sekali. Jadi harus dipilah mana syariat atau sarana atau media dan mana yang niat atau hakikat. Kalau panjenengan doa, panjenengan puasa, panjenengan tirakat, lalu apakah itu juga menjamin bahwa hidupnya jenengan akan berkelimpahan? Persoalan hidup jenengan akan bisa segera terselesaikan? Tidak juga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinaurip dimanapun berada, terima kasih atas support dan dukungan jenengan semuanya. Semoga apa yang Mas Wahyu sampaikan selama ini di Sinau Urip Channel bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dulur-dulur, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin menjawab pertanyaan dari dulur kita, yaitu kenapa sudah melakukan puasa weton, sudah tirakat, bahkan puasanya itu sudah puasa 7 hari 7 malam, ya, puasa mutih dan lain sebagainya. Akan tetapi kok hidupnya bukan malah membaik, tetapi hidupnya semakin terpuruk, atau boleh dibilang semakin susah. Nah, ini tentunya adalah pertanyaan yang sangat bagus, ya. Pertanyaan yang mungkin mewakili banyak sekali dulur-dulur di luaran sana yang mengalami hal serupa. Untuk itu, Mas Wahyu ingin menjawab, Mas Wahyu ingin menjelaskan, ingin menegaskan agar panjenengan semua bisa paham, ya, dan panjenengan semua bisa memperbaiki apa yang kurang baik dan apa yang masih belum benar. Jadi begini, dulur-dulur semuanya, kita bicara tentang puasa weton, tentang tirakat, ya, mau itu puasa mutih, puasa 7 hari 7 malam, 40 hari 40 malam, atau puasa pati geni sehari semalam, dan lain sebagainya. Ini hanyalah merupakan sebuah sarana atau syariat, di mana kita belajar mengendalikan semua unsur kehidupan kita yang bersifat manusiawi. Jadi secara syariat, secara sarana, kita melakukan puasa,
kita melakukan zikir, kita melakukan tirakat, ya, itu semua hanyalah sebuah media. Nah, apa yang harusnya jenengan pahami selain panjenengan melakukan syariat atau sarana itu tadi? Ya tentunya panjenengan harus paham hakikatnya atau niat daripada panjenengan menjalankan puasa, menjalankan zikir, menjalankan tirakat itu tadi apa? Jangan kemudian menyalahkan. Oh ternyata puasa ini tidak ada gunanya. Oh ternyata zikir ini juga tidak ada manfaatnya. Oh ternyata tirakat ini tidak berguna sama sekali. Jadi harus dipilah mana syariat atau sarana atau media dan mana yang niat atau hakikat. Nah, kalau Mas Wahyu boleh jelaskan lebih detail lagi. Orang berpuasa, bertirakat, berzikir, tidak ubahnya orang berdoa. Ini hanya media penghantar saja. Apakah tidak penting? Ya penting juga. Tergantung panjenengan memaknainya. Sebetulnya tanpa panjenengan berpuasa pun juga bisa. Tanpa panjenengan berzikir pun juga bisa. Tanpa panjenengan bertirakat bisa. Asalkan panjenengan paham hakikatnya dan jenengan bisa masuk ke dalamnya. Maka kalau kita bicara tentang sholat, kita bicara tentang puasa, ya, ini beda-beda tipis, boleh dibilang 11-12 sama semua, hanya media, hanya sarana. Jadi kalau panjenengan sholat, apakah menjamin bahwa jenengan itu nanti bisa kaya raya atau bisa menyelesaikan semua persoalan hidupnya jenengan? Oh, belum tentu. Kalau panjenengan doa, panjenengan puasa, panjenengan tirakat, lalu apakah itu juga menjamin bahwa hidupnya jenengan akan berkelimpahan, persoalan hidup jenengan akan bisa segera terselesaikan? Tidak juga seperti itu. Jadi sebetulnya kita itu berdoa, kita itu sholat, kita itu zikir, kita itu tirakat atau puasa sekalipun, akan tetapi kita juga mampu masuk menjalankan hakikat atau niat kita. Jadi tujuannya apa? Nah, untuk mengendalikan supaya hawa nafsu ini bisa kita kuasai sepenuhnya, sehingga apapun yang kita sampaikan di dalam permohonan kita, di dalam zikir kita, di dalam tirakat kita, di dalam doa, di dalam puasa kita, itu bisa masuk betul ke dalam relung hati kita atau ke dalam rohnya Gusti Allah, ke dalam energinya Gusti Allah ini. Nah, kalau itu sudah dilakukan dengan baik, dengan benar, apakah terus kita harus berdiam diri? Apakah terus kita hanya bertanya-tanya sambil menunggu, kok masih belum selesai ya persoalan hidupku? Kok semakin rumit ya? Kok hutangku tambah banyak ya? Kok aku malah tidak bisa bayar hutang dan lain sebagainya? Nah, kalau kita memahami tentang syariat dan hakikat itu tadi, tentunya kita akan bisa menjalankan keduanya dengan baik, dengan seimbang. Ambil contoh ya, saya kasih contoh begini. Kalau panjenengan punya hutang, entah itu terhadap bank atau terhadap seseorang, terus panjenengan
Karena sebagai orang yang beriman ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya panjenengan. Misal panjenengan orang muslim, jenengan rajin beribadah, melakukan sholat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan. Panjenengan rajin berpuasa, panjenengan rajin bertirakat, berdoa. Akan tetapi panjenengan tidak menggunakan akal budi panjenengan atau tidak menggunakan perangkat daripada otak manusia jenengan. Untuk apa? Untuk mewujudkan apa yang sudah jenengan mohonkan di dalam doanya jenengan ini tadi. Ya tentunya berikhtiar secara manusiawi juga. Sesuai dengan fakta kenyataan hidup yang ada. Lah kalau punya hutang, terus cuman bermodalkan doa saja, apakah itu bisa-bisa? Akan tetapi mewujudkannya tetap butuh proses manusia. Lah kalau panjenengan cuman berdiam diri, lah dari mana? Kan tidak ketemu. Jadi harus dibarengi. Dibarengi apa? Ya gunakan ini tadi, akal budi atau otaknya ini tadi. Untuk apa? Ya untuk mengambil rezeki daripada Gusti Allah yang sudah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan semua rezeki yang ada di jagat raya ini supaya bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Jadi konsep doa itu bukan tiba-tiba terus masalah kita bisa selesai semua, hidup kita bisa enak. Tidak seperti itu konsep doa. Doa itu adalah tentang permohonan ya, yang harus mampu kita masukkan di dalam keimanan kita supaya bisa terwujud. Lah tapi untuk mewujudkannya ya butuh proses. Perangkatnya ada di otak. Ya, ada di otak. Dan perangkat-perangkat yang menunjang apa saja lah ini, ada mata, ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada tangan, kaki kita. Ini harus kita gunakan semuanya. Diperintahkan oleh otak, dikontrol oleh hati. Jadi ini ya dulur-dulur semua, jangan terjebak di pola pikir yang menurut Mas Wahyu masih terlalu apa ya, mungkin dangkal ya bahasa saya. Kita ini harus dalam dan harus luas untuk kita memahami segala sesuatunya. Makanya pesan dari Mas Wahyu untuk panjenengan semua yang punya masalah, yang punya persoalan hidup, baik urusan keluarga, urusan keuangan atau ekonomi, atau sakit penyakit atau apapun itu, silahkan panjenengan masuk di dalam doa panjenengan ya. Gambarkan semua yang panjenengan inginkan, yang sakit ingin sembuh, yang punya hutang ingin lunas, yang punya usaha pekerjaan biar lancar, panjenengan gambarkan semuanya di sini. Setelah itu panjenengan bawa masuk ke dalam iman panjenengan ya, bahasanya Mas Wahyu iman saja, itu energinya Gusti Allah di sana. Nah kalau itu sudah panjenengan lakukan, jangan ada keraguan. Nah dengan cara apa agar tidak ragu? Ya dengan cara jalankan prosesnya secara manusia ini tadi, secara dunia. Ikhtiarkan. Kalau yang sakit ikhtiarnya harus bagaimana? Pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Ya, atau kalau tidak pergi ke pengobatan alternatif, pergi ke terapis dan lain sebagainya, itu bentuk ikhtiar. Tapi di dalam berikhtiar tetap harus menggunakan akal dan budinya agar berjalannya selaras, agar panjenengan tidak salah orang atau salah jalan. Nah itu kalau yang sakit. Kalau yang terlilit hutang juga sama. Bayangkan di dalam otak panjenengan ini bahwa sakit penyakit jenengan akan segera disembuhkan. Masukkan di dalam keimanannya panjenengan. Nah selanjutnya bagaimana? Ya ikhtiarkan secara manusiawi juga gitu loh. Jadi bukan sulapan orang berdoa itu. Tetapi kalau sudah
terjadilah. Kadang tidak bisa lagi dinalar dengan akal manusia. Gitu loh. Asalkan jenengan yakin. Mungkin itu ya yang bisa Mas Wahyu sampaikan ke panjenengan, ke dulur-dulur saya semua dimanapun berada. Tujuannya Mas Wahyu adalah kita sama-sama belajar tentang kehidupan ini. Ya, bagaimana cara kita menyelesaikan, menyikapi setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Gunakan akal budinya, ya otaknya dengan baik, dengan benar. Selanjutnya gunakan hati atau imannya dengan baik dan benar. Insya Allah semuanya akan bisa terselesaikan dengan mudah. Ya, mungkin itu dulur-dulur semuanya. Terima kasih, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.